Saya seringkali mendengar nasihat kurangi makan makanan manis. Sementara saya sendiri tidak paham sebenarnya yang seperti apa sih yang cukup dan seperti apa yang kebanyakan. Ketika saya mempelajari kembali tentang literatur terkait gula dan bagaimana efeknya terhadap mikrobiota di dalam badan kita, barulah kemudian saya paham betapa fatalnya dampak dari gula dan mikrobiota yang mengalami disbiosis. Di rongga mulut, gula adalah penyebab terjadinya penyakit karies. Penyakit karies ini kalau menyerang balita akan menimbulkan resiko autisme, usus buntu, penyakit autoimun, radang usus kronis, hingga terhambatnya pertumbuhan. Jadi setiap gula yang kita makan, gula ini merupakan bahan bakar bagi bakteri tertentu yang menghasilkan asam. Semakin banyak gula yang kita makan, maka semakin banyak bahan bakar yang diperoleh oleh bakteri ini untuk bisa berkembang biak. Asam kemudian merusak gigi dan membuat pembuluh darah di gigi menjadi terbuka. Pembuluh darah gigi yang terbuka ini menjadi akses masuk bagi bakteri ke dalam aliran darah menuju jantung. Jadi di sini sudah jelas terlihat bahwa konsumsi gula yang berlebihan itu akan membuat bakteri-bakteri tertentu menjadi berkembang jauh lebih banyak. Akibatnya yang terjadi adalah perubahan komposisi mikrobiom yang tadinya sehat menjadi tidak sehat. Dan komposisi yang berubah bukan hanya di mulut tapi juga di usus. Di usus ada bakteri Akkermansia municiphala, dan ketika kita makan gula berlebihan, maka ini akan menjadi bahan bakar untuk Akkermansia bertambah banyak. Akkermansia yang bertambah banyak akan melakukan penipisan pada dinding usus, sehingga kemudian mudah sekali mengalami inflamasi atau peradangan, dan selanjutnya akan lebih mudah terjadi kebocoran ataupun luka pada usus. Disimpulkan, konsumsi gula yang berlebih ini mencetuskan penyakit-penyakit di usus seperti inflammatory bowel disease, Crohn disease, dan ulcerative colitis. Nah, lebih jauh, mikrobiom yang sudah mengalami disbiosis ini kemudian juga mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu respon imunitas. Metabolisme yang terganggu akan mencetuskan penyakit-penyakit lain seperti diabetes, obesitas, dan bahkan penyakit jantung.